Klien abang nih, Fitri Salutero ya, terhadap laporan Nikita Mirzani kan udah 2 kali mangkir ya bang ya. Nah ini sekarang juga ada updatean Humas mau ngebahas tentang laporan itu. Abang sebagai kuasa hukumnya gimana mungkin melihat kasus klien abang ini? Ya, kalau yang namanya panggilan polisi ya, laporan polisi, ya, di mana seorang yang dipanggil secara hukum ya, tentunya ini wajib untuk hadir, ya, wajib untuk hadir. Namanya panggilan, ini undang-undang. Jadi dalam hal ini Kak Fitri sudah dipanggil 2 kali, Ya. tapi yang pertama dia juga nggak sampai ke beliau, tapi yang kedua sampai suratnya. Jadi saya sudah sampaikan untuk hadir pada waktu itu untuk memenuhi panggilan klarifikasi, tapi karena ada satu dan lain hal ya, kesibukan dan lain-lain, intinya Kak Fitri masih mau untuk hadir dalam proses klarifikasi. Nah berarti kalau di next panggilan berikutnya Kak Fitri bakalan hadir atau gimana bang mungkin bang? Karena kan udah 2 kali panggilan mangkir ya bang ya. Nah gimana bang mungkin bang? Jadi saya jelaskan ini, yang namanya undangan klarifikasi itu undangan klarifikasi. Dalam hal ini menyebutkan seorang dipanggil berdasarkan adanya laporan. Nah itu pertama adalah undangan klarifikasi. Namanya undangan. Ya, hak seseorang untuk hadir atau tidak kalau yang namanya undangan di dalam proses panggilan. Boleh hadir, boleh enggak. Kalau hadir maka dikonter semua. Apa aja barang alat bukti-buktinya yang disampaikan. Nah kalau memang tidak hadir, sebenarnya perkaranya apa dan materi seperti apa kan gitu. Kalau tidak hadir, kemarin saya sempat datang ke Polres Jakarta Selatan. Ya, saya memenuhi panggilan Kak Fitri, tapi kan Kak Fitri nggak bisa datang pada waktu itu. Jadi saya memberikan bukti-buktinya, ya, akunnya Kak Fitri. Nah, penyidik punya akun yang diduga akun ini adalah akun fake. Saya mengcompare itu. Nah, biarkan nanti proses penyidik yang akan melihat bahwa kasus ini apakah layak untuk bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Kalau memang kasus ini layak, ya silakan bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan untuk bisa didalami. Tapi kalau tidak, maka polisi juga harus cermat dalam hal ini, harus hati-hati dalam hal ini. Kalau memang ini bukan ranah daripada apa yang dilaporkan, tentunya ini nggak usah digoreng-goreng, ya, hentikan. Coba dari kacamata abang sendiri kan kuasa hukumnya ya, ada nggak sih mungkin yang masuk dari unsur hukum atau unsur pidana gitu? Kalau menurut abang sendiri kan lebih mengerti gitu. Saya melihat ini ada yang mengatasnamakan akunnya Kak Fitri. Artinya fake ya, fake akun mengatasnamakan ya? Fake akun. Jadi ini saya sampaikan, kita jangan terpengaruh oleh giringan-giringan opini-opini yang membangun ya, sehingga masalah ini dibesar-besarkan. Karena jujur masalah ini sudah clear harusnya, dan penyidik tentunya lebih paham. Tapi saya tidak mau mendahulukan penyidik karena saya bukan ranah saya untuk bisa menjelaskan ini. Biarkan penyidiklah yang bisa melihat ya materi pidananya yang dimaksud, yang dilaporkan. Karena nanti biar penyidik yang bisa menyimpulkan. Kalau kasus ini nggak lanjut maka harus dihentikan segera mungkin. Tapi kalau kasus ini lanjut, naikkan aja ke penyidikan. Silakan saja. Karena Kak Fitri di sini sudah memberikan semua ya bukti-bukti kepada saya, dan saya sudah sampaikan ke penyidik. Tinggal Kak Fitri untuk datang dimintai keterangan. Tetapi melihat dari materinya, tentunya saya melihat di sini ada ketidaksinkronan terhadap apa yang dilaporkan, buktinya terhadap apa yang ada di akun-akunnya Mbak Fitri. Bukti yang diberikan oleh Kak Fitri terhadap abang kalau boleh tahu apa salah satunya mungkin? Yang pertama adalah akun, kedua bentuk rekaman-rekaman ataupun bentuk-bentuk postingan-postingan yang tentunya semua di-compare. Nah penyidik udah memegang itu dari saya. Nah tinggal nanti Kak Fitri tinggal minta keterangan dan bisa hadir dalam memanggil panggilan klarifikasi.
Yang menarik di mata publik bahwa Fitri hadir 2 kali di dalam persidangan, Bang. Namun 2 kali juga mangkir. Itu pendapat dari netizen banyak ya, udah tersebar di artikel. Itu gimana kalau dari Abang statement membantahnya mungkin? Jadi yang namanya ada panggilan, klarifikasi undangan, itu hak ya daripada Kak Fitri untuk hadir atau tidak, itu hak. Jadi hak itu yang diambil. Kalau dia nggak bisa datang, ya itu haknya dia. Artinya nggak masalah gitu ya, atau gimana sih Bang mungkin Bang? Ya lihat aja, kalau kasus ini kerusual tentunya polisi sudah menaikkan sidik dari kemarin. Karena ini berhati-hati, karena sekarang kasus ini kan banyak yang bisa masuk kasus, tapi materialnya kurang. Banyak, tetapi kan kita nggak bisa melihat. Kalau tentunya penyidikan kita ambil langkah, silakan saja, bebas saja. Kalau kasus ini bisa lanjut, ya silakan aja, berani untuk dilanjutkan. Yang laporan Februari itu kan Bang ya, yang UU ITE bukan sih Bang? Iya, Ya kan? UITE. Jadi namanya UU ITE itu nggak jauh-jauh dari akun. Akun bener. Nah, sekarang kalau akunnya aja bukan akun dia, maka apalagi yang mau dibahas? Itu apakah udah bisa dikonfirmasi bahwa benar-benar bukan akun dari Kak Fitri Bang? Sudah dikonfirmasi dan penyidik sekarang sudah melihat, ngecek akunnya bukan akun Kak Fitri. Berarti tinggal penyidik mengundang Kak Fitri untuk klarifikasi ya, atau gimana Bang mungkin Bang? Ya nanti tinggal Kak Fitri memenuhi panggilan, waktunya nanti disesuaikan. Ya ini namanya panggilan hukum. Suka nggak suka harus hadir. Bahwa Kak Fitri kooperatif. Oke Bang, sebagai orang hukum juga, ini kan kasus nih kita cukup menjadi atensi publik ya Bang ya. Apalagi kemarin majelis hakim nggak mau memutarkan flash disk. Itu gimana sih Bang menurut Abang? Itu memunculkan gimana ya, rame gitu Bang, karena kenapa nih majelis hakim nggak mau mutar flash disk padahal nih kita udah memohon untuk mutar flash disk. Itu kenapa sih? Banyak pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam fakta sidang. Kalau dinamakan satu adanya adanya flash disk yang dimana di situ ada percakapan dan lain-lain, itu kan bentuk-bentuk informatika, telematika dan macam-macam lah itu suara dan AI ya kan, itu kan juga banyak. Nah itu harus ada aturannya, nggak bisa langsung main dibelah. Kita nggak pernah tahu apakah itu suara itu adalah suara sesuai atau enggak, maka harus dipastikan dulu. Nah kalau nanti memang itu langsung dijadikan alat bukti, maka ini nggak seimbang juga. Apakah bukti ini kebenaran kan gitu. Kita juga saling para pihak juga merasa menuntut kebenaran, tapi ada waktunya, ada caranya nanti seperti itu. Tapi nanti kan pasti ada saksi ahli nih Bang yang bakal tahu bahwa ini rekaman tuh AI atau bukan sih gitu. Gimana Bang mungkin Bang itu? Ya kalau itu enggak, maka rekaman itu. Jadi hakim itu pasti menilai secara objektif. Saya yakin banget. Apalagi ini sorotan publik. Jadi kalau memang itu alat buktinya sesuai dan komprehensif bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tentunya ini akan menjadi satu pertimbangan hakim untuk bisa disampaikan dan dijadikan satu masukan ya yang cukup baik. Saya rasa begitu. Bang, selain tadi bukti-bukti yang dua itu ya Bang, yang bukti kuat, apalagi sih Bang bukti, apalagi mungkin yang dipersiapkan untuk menerima ada nanti dari KPK sendiri? Jadi gini, kalau yang namanya bukti-bukti itu nggak jauh-jauh dari postingan, dari video, dari dan lain-lainnya. Nah itu semua kita sudah sampaikan ke penyidik. Jadi penyidik sudah melihat. Tinggal apa saja ya yang disangkakan itu berimbang nggak gitu. Nah ini poinnya cuma satu, Kak Fitri hadir untuk bisa memenuhi panggilan. Tapi saya selalu komunikasi bagus dan kita juga saling menginfokan kalau dia akan datang. Artinya siap ya Bang untuk KPK untuk memenuhi panggilan? Pasti siap, karena warga negara Indonesia yang baik dan memenuhi aturan undang-undang yang berlaku. Bang melihat dari kasus Nikita sendiri Bang, ada nggak sih Bang mungkin Bang potensi untuk Nikita bisa bebas atau mendapatkan penangguhan tahanan Bang? Ya kalau itu kan syarat subjektif, ya kan? Syarat subjektif daripada hakim, majelis hakim. Kalau majelis hakim dalam hal ini menjadi kewenangannya JPU untuk bisa koordinasi dan bisa melakukan penangguhan tahanan, kenapa enggak? Semua itu bisa aja dilakukan. Kan dasar-dasarnya ada. Kenapa dia harus ditangguhkan? Itu harus kuat. Karena pertanggungjawaban ini. Apakah dia pasti nggak melarikan diri? Apakah dia kondisinya sakit? Ataukah dia punya anak yang ingin menyusui anaknya? Ya kan? Nah ini ada poin-poin yang harus dijadikan pertimbangan untuk bisa ditangguhkan. Jadi penangguhan tahanan itu harus ada dasar.
Kalau nggak ada dasar maka itu tidak menjadikan satu poin untuk bisa ditangguhkan. Oke, sip. Oke, cukup Bang.